Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku bakal ngelanjutin video sebelumnya, yaitu tutorial PHP OP persiapan untuk menggunakan framework. Nah, di video kali ini bakal ngebahas tentang constructor dan destructor. Nah, langsung aja, apa itu constructor dan destructor? Jadi, ini udah aku tulis ya. Kalau constructor itu sebuah fungsi, sebentar. Constructor dan destructor itu sama-sama fungsi ya. Bedanya, constructor itu fungsi yang berjalan pertama kali ketika objek dibuat. Ingat, objek dibuat yang kayak kemarin contohnya, $robot 1 sama dengan new robot. Nah, itu objek dibuat atau instansiasi objek. Nah, ketika itu kan function constructor langsung dijalanin. Nah, keywordnya atau penulisannya kayak begini, underscore 2 kali, underscore construct kurung. Nah, di kurung ini biasa ada parameternya. Nah, selanjutnya destructor itu fungsi yang berjalan ketika objek udah selesai atau script-script PHP yang di kelas itu udah selesai semua. Keywordnya atau penulisannya underscore destruct, terus buka kurung, tutup kurung, jadi hampir sama construct sama destruct. Terus apa fungsinya, apa kegunaannya, dan gimana cara penulisannya, bakal aku lanjutin langsung di bagian codingnya biar lebih jelas ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang. Kita mulai bahas satu persatu dulu ya. Yang mau kita bahas pertama itu tentang constructor dulu. Nah, untuk membahas constructor, aku pakai contoh yang di video sebelumnya. Teman-teman boleh ingat-ingat lagi video sebelumnya. Kita udah ngebikin file kelas robot dan kelas index kayak begini jadinya. Oke, untuk membuat constructor akan aku ubah sedikit di antara dua file ini. Ini aku close dulu biar luas ininya. Nah, yang mau aku ubah yaitu kita nggak pakai function ini lagi. Jadi cukup sampai di sini. Dan ini juga aku hapus aja semua. Oke, kita mulai. Setelah dihapus, kan tadi udah dibahas ya, cara membuat constructor itu. Dia kan merupakan function, jadi kita harus bikin kayak begini, function underscore construct. Udah selesai constructor kita. Nah, sekarang aku mau ngebuktiin bener nggak sih function constructor ini dijalanin ketika objek baru pertama kali dibuat. Jadi untuk itu aku bakal bikin sebuah echo biasa aja di dalam function construct ini. Echo apa ya, fungsi construct sedang dijalankan. Nah, kayak begini aja. Sekarang aku coba bikin function lagi, namanya test. Echo ini adalah function test. Nah, kita lihat ya, save. Ingat yang aku bilang, function construct dijalanin otomatis ketika objek dibuat. Benar nggak sih? Kita coba. Nah, kita udah require, jadi sekarang kayak biasa caranya kita ngebuat objek baru, yaitu aku bakal bikin $robot 1 sama dengan new robot. Nah, save, kita lihat hasilnya ya. Ini belum aku refresh ya, aku refresh. Dan jadinya fungsi construct sedang dijalankan. Berarti emang kebukti. Ketika kita ngebuat objek baru, otomatis file construct dijalankan. Sedangkan file test nggak dijalankan. Tuh. Test kan isinya ini adalah function test. Di sini nggak ada tulisan ini adalah function test. Kenapa? Karena function selain construct ini harus dipanggil supaya bisa berjalan. Sedangkan construct yang kayak tadi pengertiannya akan otomatis berjalan jika objek dibuat. Ini dia. Nah, sekarang kan ini cuman sepele banget nih.
kita nggak tahu apa sih gunanya fungsi construct, function construct ini apa sih fungsinya. Nah, sekarang kita bakal bahas ya. Ini tes ini aku hapus saja. Aku ini hapus juga. Nah, teman-teman ingat kemarin atau tadi aku Ctrl Z semua. Nah, kita ada function set name, set color, dan set size yang untuk mengisi nama dan color dan size dari objek yang kita buat, ya kan? Nah, dengan adanya constructor, kita nggak perlu lagi bikin kayak beginian. Bisa lebih singkat lagi dan bisa lebih hemat baris lagi. Oke, langsung aja aku redo lagi semua. Nah, caranya gimana? Caranya kayak begini. Kita bakal bikin parameternya. Kan kita mau ngebikin sebuah objek atau sebuah robot punya nama, color, dan size. Jadi di dalam construct ini kita kasih parameter yaitu $name, $color, $size. Nah, terus gimana? Di dalamnya kita bisa bikin, kita kasih tahu this name, this name, isinya adalah $name dari ini. Nah, jadi $name ya titik koma lagi $this color sama aja $color. Terus $this size sama dengan $size. Nah, dengan begini kita ngisi-ngisi properti di dalam construct. Jadi dengan kata lain, ketika objek ini dibuat, otomatis properti-properti langsung dibuatin. Jadi kita nggak perlu panggil lagi set nama, set color, dan set size. Jadi lebih singkat kan. Sekarang kita coba save dan refresh. Hasilnya adalah error. Kenapa? Karena argumennya tuh to view argumen. Jadi kita nggak ngasih argumen, kita nggak ngasih argumen di sini. Nih, argumen atau yang aku sebut tadi parameter ya. Di sini konstruktornya kita kasih argumen-argumen, sedangkan di sini nggak ada. Nah, itu salah. Kalau kita pakai function constructor, ada parameter atau argumen di dalamnya, berarti ketika membuat objek kita harus ada argumennya juga. Nah, jadi kita bikin dulu. Ingat urutannya name, color, dan size. Jadi name dulu Optimus Prime. Terus apalagi tadi? Color, blue, white, red. Terus size-nya large. Oke, udah selesai. Save dan lihat. Refresh, nggak ada yang keluar tulisannya karena kita emang nggak melakukan sesuatu di sini. Jadi aku bakal melakukan sesuatu yaitu vardam $robot1, save dan refresh. Nah, jadi name-nya isinya Optimus Prime, color-nya blue, white, red, dan size-nya adalah large. Jadi, sorry, kepencet itu terus. Jadi sama ya, tadi yang kayak beginian kemarin kan bisa juga pakai function ya, set name, set color, set size. Tapi dengan adanya construct, kita bisa ngapain aja. Dalam hal ini yang bisa ngapain aja itu kita ngeset properti-propertinya menggunakan construct ini, dan ketika ngebuat objek kita kirimin value-value dari properti itu. Jadi bisa dilihat ini otomatis dijalankan ketika ini dibuat, objek ini dibuat. Dan ini fungsinya ngisi nilai properti dengan yang ada di dalam kurung ini sebagai argumen-argumennya. Nah, teman-teman udah jelas ya fungsi construct ini apa dan gimana cara penulisannya dan workflow-nya kayak gimana. Selanjutnya kita bahas function destruct. Kayak yang udah aku bilang tadi, destruct itu lawan dari construct. Kalau construct ini dijalankan ketika objek dibuat, destruct dijalankan ketika udah selesai semuanya. Langsung aja kita coba. Penulisannya kayak begini, function sama ya, underscore destruct, buka kurung, tutup kurung. Nah, bedanya dengan construct, kalau construct kan punya parameter atau argumen, destruct nggak boleh ada.
nggak ada parameter di sini. Nah, coba kita jalankan, kita pembuktian dulu benar nggak destruct ini dijalankan ketika semua proses udah selesai. Aku bakal coba echo dulu, echo ini adalah isi dari function destruct, kayak begitu aja. Save dan kita lihat hasilnya. Aduh, sorry. Nah ini refresh. Sebentar, aku bakal bikin sesuatu di sini yaitu echo br biar ada jarak. Save dan ulang refresh. Nah, kebukti aku nggak manggil fungsi destruct di sini. Sorry, aku nggak manggil fungsi destruct di file index ini, tapi ternyata kepanggil juga. Nah, aduh, salah lagi, sorry. Itu membuktikan benar function destruct ini dijalankan ketika ini semua udah selesai dibuat, atau objek ini udah selesai dan nggak diperlukan, dan di proses penghancurannya udah selesai, objek ini dihancurkan atau di destruction, apapun itu istilahnya, pokoknya objek ini udah nggak kepake, function destruct ini dipanggil. Nah, kita coba buktiin lagi. Aku bakal nge-echo lagi, echo di sini. Script udah selesai. Save. Sekarang refresh. BR lagi. Echo BR. Save, refresh. Nah, lihat ya teman-teman. Pembuktian lagi kalau function destruct ini dijalankan ketika semuanya udah selesai, baru deh jalan. Lihat hasilnya. Ini pertama apa? Vardam, hasilnya ini. Terus kita mengecho script sudah selesai, hasilnya ini. Nah, ketika semua urusan di sini udah selesai, barulah dipanggil function destruct, ini isinya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah isi dari function destruct, ini adalah isi dari function destruct. Jadi kebukti function destruct ini dijalankan ketika semuanya udah selesai. Dia yang paling terakhir dijalankan. Kayak begitu. Nah, sebenarnya nggak cuman semuanya ini terakhir dijalankan baru file destruct ini selesai. Tadi udah aku singgung sebelumnya, kalau objek pun dihancurkan atau di-unset, dihancurkan lah ya, destruction artinya kan. Ketika objek dihancurkan, maka file lagi yang aku sebut, maka function destruct otomatis dipanggil. Kita contoh aja ya, menghancurkan objek bisa menggunakan function unset $robot1. Nah, artinya aku menghancurkan objek ini, jadi udah nggak ada lagi objek robot1. Kita lihat sebelum aku save dan refresh, lihat ya urutannya. Vardam dulu, tulisan script udah selesai, baru deh isi dari function ini adalah isi dari function destruct itu. Sekarang kalau aku unset, isinya akan berubah urutannya. Save, lihat Vardam script echo biasa, hasil dari function destruct. Kalau aku refresh, berubah urutannya. Jadi di sini aku bikin ini ya. Sebelum unset aku echo BR dulu biar ada jarak lagi. Save. Nah, aku ulang refresh. Tuh. Urutannya berubah. Vardam dulu, isi dari function destruct, baru tulisan script udah selesai yang ada di sini. Nah, kenapa kok berubah urutannya antara ini dengan ini? Karena kita udah menghancurkan objek ini duluan. Jadi kayak tadi pengertiannya, function destruct bisa juga berjalan ketika objek sudah dihancurkan atau di unset. Maka ini berjalan duluan, baru deh ini yang dijalankan. Nah, kayak begitu.
Oke, yang perlu teman-teman ketahui adalah function destruct dijalankan ketika script udah selesai semua atau objek dari kelas yang ada function destruct-nya ini di unset. Nah, kayak begitu. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah selesai ngebahas tentang constructor dan destructor, dua fungsi yang ada di PHP OOP. Agak singkat sebenarnya karena ya kayak gitu aja penggunaannya ketika objek dibuat dan ketika objek udah selesai dibuat atau script udah selesai. Jadi silakan teman-teman coba-coba bikin manfaatin function-function itu buat belajar tentang dua hal itu ya. Oke, kayak begitu aja. Semoga teman-teman ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silakan di like. Buat kalian yang buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga tahu tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.